Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Gunakan mekar meski kemarau melanda. Bungakan mekar meski kemarau melanda. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu. Yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Ku ingin kau merasa tentram, biarlah berada di sampingku, karena diriku sangat menyayangimu. Ku akan membuktikan cinta di hatiku. Satu rasa menggapai bahagia. Ku pinang dirimu sebagai teman hidupku. Berjanji kasih setia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hari ini kembali bersama saya Syufi dan Nabila di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati tiap 21 Februari setiap tahunnya. Tentunya peringatan ini diharapkan agar masalah sampah menjadi fokus di seluruh komponen masyarakat. Hari ini kita akan membahas mengenai peduli sampah. Saya sudah ditemani dengan narasumber kita pada sore hari ini yang masih menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Yang pertama ini Bapak Ardi selaku Ketua Perbanusa Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak, udah siap untuk memberikan edukasi Siap, peduli insyaallah siap. Siap ya Bapak. Dan narasumber kita yang kedua yakni Bapak Aminuddin, yakni Manajer Bank Sampah Karya Bersama. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah baik. Nah, sudah siap ya Bapak memberikan pengalaman Bapak Iya. terkait dengan bank sampah di Siap, siap. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi kita mengenai peduli sampah yang mungkin gak usai-usai nih untuk masalah sampah di Provinsi Bengkulu. Saya beralih terlebih dahulu kepada Bapak Ardi ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak, Perbanusa ini apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih Pak. Perbanusa adalah perkumpulan pengelola sampah dan bank sampah Nusantara. Alhamdulillah di Bengkulu udah hadir ke DPD 1 dengan DPD 2 Kota Bengkulu. Kebetulan saya dipercaya oleh kawan-kawan menjadi ketua DPD 1 Perbanusa Provinsi Bengkulu. Kami hadir istilahnya ingin memberikan satu solusi bagaimana tentang pengelolaan sampah yang menjadi program pemerintah selama ini, di mana bahwa sampah itu harus bisa selesai di sumbernya. Karena kalau Perbanusa lewat bank sampah, pengelolaan sampah itu memang pengelolaan yang benar-benar dari sumbernya, dari rumah tangga dengan sistem kelola, pilah, kelola dan olah di sumbernya, yaitu di rumah tangga. Karena sampah yang selama ini ada di masyarakat itu adalah sampah yang sumbernya dari rumah tangga, bisa antara 60-70% sampah itu
yang setiap hari kita produksi. Jadi Perbanusa insya Allah hadir akan memberikan solusi untuk sampah di seluruh Nusantara. Itu mungkin tentang Perbanusa. Jadi kami hadir di Bengkulu, kita ingin berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan para penggiat lingkungan, khususnya bank sampah atau pengelola sampah. Bagaimana kita bisa memberikan sedikit sedikit solusi bagaimana menangani sampah yang baik dan benar. Ya, baiklah, tentunya berkolaborasi untuk menangani sampah di Provinsi Bengkulu ya Bapak ya. Nah, untuk sampah ini sendiri sebenarnya siapa sih Pak yang bertanggung jawab terhadap masalah sampah? Apa hanya Perbanusa saja atau hanya pemerintah saja atau sebenarnya diri kita sendiri yang harus bertanggung jawab terhadap sampah ini Pak? Sampah sebetulnya kalau kita kembali kita merujuk kepada aturan, memang ada aturannya bahwa sampah di kawasan tertentu yang dikelola oleh dinas, oleh pemerintah, itu lewat dinas lingkungan hidup ataupun dinas lingkungan hidup kota maupun kabupaten ya. Terus kalau sampah yang kita hasilkan setiap hari ya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab masyarakat bersama, bagaimana kita bijak, kita bisa melakukan pengelolaan sampah itu dengan baik dan benar. Jangan sampai sampah yang kita hasilkan kok menjadi permasalahan bagi orang lain. Misalnya kita buang sampah di sembarangan tempat atau di lahan orang, itu kan akan menimbulkan permasalahan sosial. Bisa menjadikan konflik juga antar masyarakat, karena masyarakat belum paham tentang bagaimana sih mengelola sampah yang baik dan benar. Dan Perbanusa melalui program kayak pemberdayaan bank sampah dengan pemberdayaan masyarakat, bagaimana sih bisa dengan bijak mengelola sampah itu dari sumbernya. Sumbernya di mana ya? Di rumah tangga. Kita harus melakukan namanya pilah, pola, dan mengelola sampah itu di rumah tangga masing-masing dengan konsep yang baik dan benar. Bagaimana kita memilah antara sampah organik maupun anorganik. Karena setelah sampah itu terpilah, itu semua akan menjadi suatu hal yang bermanfaat, munculnya sirkular ekonomi, baik yang dikelola melalui bank sampah, salah satunya Bank Sampah Karya Bersama yang di Kota Bengkulu. Kebetulan yang hadir adalah direkturnya, Cak Amin. Itu akan memberikan nilai sirkular ekonomi bagi masyarakat atau rumah tangga yang benar-benar bisa mengelola sampah. Karena sampah itu bukan suatu masalah kalau kita bijak dan bisa mengelolanya dengan baik. Baik, jadi untuk Perbanusa ini tidak hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lainnya ya Pak, tapi yang fokus dari Perbanusa adalah memilah dan juga mengolah dari sampah tersebut agar bisa ditanggung jawab oleh rumah tangga itu sendiri ya Bapak. Karena gini, kalau kita cuma memindahkan masalah sampah dari rumah tangga ke TPS atau ke TPA, itu sama saja memindahkan masalah dari satu titik menjadi titik yang terbesar adalah di TPA. Karena begini, kita setiap tahun sejak tahun 2005 kejadian tragedi Luwi Gajah di Jawa Barat, longsornya Luwi Gajah yang menelan korban jiwa sebanyak 150 orang, itu adalah kejadian tragedi yang sangat-sangat memprihatinkan bagi kita. Makanya setiap tahun kita adakan hari peringatan peduli sampah. Itulah sejarahnya HPSN. Bagaimana sampah itu jadi masalah tragedi, karena memang sampah itu bermuara di satu titik namanya TPA. Karena ada kalau kita cermati bagaimana sih aturan pemerintah yang ada, bahwa sampah yang masuk ke TPA adalah sampah yang benar-benar sudah residu. Yang belum residu ya kita kelola dari rumah tangga masing-masing, bagaimana bisa mengelola itu, dan itu akan menimbulkan sirkular ekonomi. Jadi Perbanusa hadir bukan ingin hadir cuma ikut memindahkan masalah sampah yang ada di rumah tangga ke titik yang lain atau ke titik yang lebih besar bermuara di TPA, tidak. Kami akan berusaha Perbanusa dengan gerakan Perbanusa, ayo bersama-sama masyarakat, pemerintah, baik organisasi penggiat lingkungan, bank sampah atau apa, kita berusaha sampah yang kita hasilkan setiap hari itu yang ke TPA itu cuma residunya, yang lain masih bisa menjadikan satu hal yang bermanfaat, bisa jadi kerajinan, bisa dijual, ada yang nilai jual ekonomisnya tinggi. Dan kalaupun yang tidak ada nilai jual tinggi, yang contoh mungkin saset bekas, salah satu misalnya bekas sabun, itu multi layer kami bisa mengelola. Bagaimana pengelolaan itu? Karena nilai ekonomisnya rendah, ya kita nanti akan ada program namanya mobil sedekah sampah. Kita akan bekerja sama dengan pihak Pemkot melalui DLH, dimotori oleh pihak DLH dengan di OPD tingkat
Kota Bengkulu kita akan mengadakan gerakan sedekah sampah. Nah, itu mungkin salah satu solusi-solusi yang Perbanusa bisa lakukan, bekerja sama dengan bank sampah, nanti Iya. semacam kemitraan atau pendampingan ke bank sampah, bagaimana bisa mengelola. Karena Baik. kalau kita bisa mengelola dengan baik dan benar, insya Allah semua permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang Iya. besar, dan TPA tidak menjadi tidak menanggung lagi Iya. beban yang Berarti karena Perbanusa juga menggiring seluruh masyarakat ya Bapak, mengkoordinasi untuk masyarakat di bawahnya untuk mengolah sampah dengan bijak. Siap. Mungkin kita beralih dulu kepada Bapak Aminuddin nih Pak, selaku manajer Bank Sampah Karya Bersama. Sebenarnya Bank Sampah ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat sedikit Pak. Bank sampah itu sebenarnya sebuah lembaga yang dimotori oleh masyarakat sekitar bahwa ingin memberdayakan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa ini loh sampah yang punya nilai jual. Iya. Jadi kami di situ Bank Sampah Karya Bersama yang beralamat di Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu, itu sudah mempunyai anggota kurang lebih sekitar 100 orang. Oh sudah banyak ya Iya, Pak, berarti 100 menaungi orang. masyarakat di sana. Terus awalnya kami itu membagikan karung ke setiap masyarakat itu untuk mengumpulkan sampah yang punya nilai jual. Jadi masyarakat mungkin untuk mengantar ke bank kami itu, bank sampah kami itu agak repot. Jadi kami jemput bola sistemnya. Kami ada motor roda 3, itu motor pinjaman dari LPM Sumberjaya. Jadi dipinjamkan ke kami keliling untuk mengambil sampah ke masyarakat yang punya nilai jual tinggi ya Pak, ya dalam arti kata yang bisa dijual gitu deh. Baik, nah untuk Bank Sampah sendiri kerjasamanya itu ke siapa aja Pak? Apakah ada instansi-instansi lain yang bekerja sama dengan Bank Sampah juga? Untuk kerjasama untuk saat ini kami ada dari Astra Motor Mbak. Jadi dia itu memberikan sampah secara gratis kepada kami, diantar langsung ke rumah, ke bank kami tanpa diambil duitnya, uangnya maaf, kayak gitu. Jadi Iya. dia memang sedekah jatuhnya kayak gitu. dari pihak Astra Motor. Baik, pemirsa tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah khususnya di Provinsi Bengkulu ataupun hanya di sekitar kita. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu.